Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bu Sri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini kita akan meneruskan materi Al-Quran Hadis. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas surah Al-Insyirah. Ya, surah Al-Insyirah, makna dan artinya. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Surah Al-Insyirah adalah surat yang ke-94 dalam Al-Quran. Terdiri atas 8 ayat. Surat Al-Insyirah termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Insyirah diturunkan sesudah surat Ad-Duha. Al-Insyirah artinya kelapangan. Surah Al-Insyirah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang musyrik menghina dan mengolok-olok kefakiran atau kemiskinan kaum muslimin saat itu. Surat ini menjadi penghibur bagi Rasulullah atas beban berat yang diembannya, yaitu beban dakwah dalam menyampaikan risalah kenabian. Sejatinya, Al-Insyirah dialamatkan kepada Rasulullah SAW untuk mengingatkan kepadanya akan anugerah Allah dan pertolongannya kepada Nabi Muhammad. Marilah sama-sama kita baca surat Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayah. 2. Dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu. 3. Yang memberati punggungmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya. 4. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu. 5. Oleh karena itu, maka tetaplah kepercayaanmu. Sesungguhnya tiap kesukaran disertai kemudahan. 6. Bahwa sesungguhnya tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian, apabila engkau telah selesai dari mengerjakan sesuatu amal yang soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lainnya. 8. Dan kepada Tuhanmu saja hendaklah engkau memohon. Kita akan membahas makna surat Al-Insyirah ayat per ayat. Oke, ayat pertama dan berikutnya. Maknanya adalah Rasulullah SAW diberi keistimewaan dengan diberi kelapangan dada, padahal beliau bertemu dengan kaum yang berakhlak jelek, ya, dan sempit hatinya. Kemudian Rasulullah SAW diberi keistimewaan pula dengan diampuni dosa beliau yang lalu dan akan datang. Yang namanya dosa selalu memberatkan. Bersyukurlah orang-orang yang berusaha mengangkat dosa daripadanya. Jika seorang mukmin diberi kelapangan dada dalam beragama, diberi kemudahan dalam memikul beban di jalan Allah, itu adalah nikmat yang besar. Makna dari ayat keempat, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu. Ketika nama Allah disebut, maka nama Muhammad juga disebut, seperti dalam azan, iqomah, tasyahud dan khutbah. Tidaklah nama Allah disebut, melainkan nama Muhammad juga disebut bersamanya, sebagaimana disebut ketika seorang masuk Islam. dalam azan, iqomah, khutbah, dan selainnya.
Begitu pula urusan lainnya yang dimana Allah meninggikan penyebutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hati orang beriman pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dicintai, diagungkan, tidak seperti yang lain. Dan ini setelah nama Allah disebut. Allah telah memerintahkan untuk mentaati Rasulullah lebih dari 30 tempat dalam Al-Quran. Allah mengaitkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulullah. Begitu pula Allah menggandengkan orang-orang yang menyelisih perintahnya sama dengan menyelisih perintah Rasulullah. Selanjutnya pada ayat ke-5 dan ke-6, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan diulang lagi pada ayat ke-6-nya, bersama kesulitan ada kemudahan. Maknanya bahwa setiap satu kesulitan akan ada dua kemudahan. Kuncinya adalah kita harus sabar dalam menghadapi kesulitan tersebut. Sabar menanti adanya kelapangan adalah solusi paling ampuh dalam menghadapi masalah. Bukan dengan mengeluh, cerita kesana kemari, berkeluh kesah. Imam Syafi'i pun berkata, bersabarlah yang baik, niscaya kelapangan itu begitu dekat. Jadi ketika kita ada permasalahan, kita diminta untuk bersabar. Bersabar yaitu dengan bersabar yang baik. Insya Allah kelapangan atau kemudahan itu begitu dekat dengan kita. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah untuk lepas dari kesulitan, maka ia pasti akan selamat. Nah, barang siapa yang begitu yakin dengan Allah, maka ia pasti tidak akan merasakan penderitaan. Makna dari ayat ke-7 dan 8, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu hendaknya kamu berharap. Artinya, jika kita sudah selesai dengan urusan dan kesibukan dunia, maka kita hendaklah melakukan ibadah. Kita semangat dalam melakukan ibadah tersebut dan memurnikan niat dan harap ridho Allah. Penerapan surat Al-Insyirah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, harus banyak bersyukur. Kita harus lebih banyak bersyukur terhadap nikmat Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada kesulitan atau kesukaran yang kita alami. Kemudian jangan mudah mengeluh, tetap sabar, ikhlas dan ikhtiar dalam menghadapi musibah. Karena setiap orang memiliki tantangan dan permasalahan masing-masing, di mana setiap tantangan, permasalahan justru akan menjadikan pembelajaran bagi manusia itu sendiri. Kemudian sesungguhnya Allah menjamin bahwa setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan. Di setiap kesulitan yang kita alami pasti akan ada kemudahan. Hanya kita diminta untuk selalu sabar dan ikhlas dalam menghadapi kesulitan tersebut. Kemudian setiap persoalan dan masalah harus tetap dicari solusinya, ya, tidak diam saja atau tidak berputus asa. Setiap permasalahan kita tetap harus berikhtiar. Kira-kira solusi yang tepat, yang terbaik yang akan kita berikan. Kemudian setelah usaha ikhtiar harus juga dilengkapi dengan berdoa kepada Allah. Kemudian kita juga harus tetap berhusnuzon atau berbaik sangka kepada Allah. Setiap permasalahan yang kita hadapi itu adalah yang terbaik menurut Allah. Dan setelah berikhtiar dengan sungguh-sungguh, hendaknya kita tetap menggantungkan segala hasil akhirnya kepada Allah. Karena Allah tahu yang terbaik bagi hambanya. Walaupun hasil akhir tersebut menurut kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi itulah yang terbaik menurut Allah. Dan kita hanya bisa
bersabar menerima segala ketentuan Allah. Oke, kesimpulannya bahwa setiap orang akan mengalami suatu keadaan yang sulit atau sempit, tergantung dari kita dalam menghadapi kesulitan atau kesempitan tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran surat Al-Insyirah dan artinya Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak Ibu yang soleh-soleha dapat mengambil pelajaran dari makna surat Al-Insyirah. Demikian dari Bu Sri, dan untuk tugas kali ini kalian menghafalkan surat Al-Insyirah dan artinya dan dikirimkan ke WA. Boleh menggunakan voice note atau rekam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.